Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Bapak harap semuanya dalam keadaan kabar baik dan tanpa gangguan apapun. Ya, pertemuan kita kali ini masih lanjutan materi kita minggu lalu, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Sila-sila dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan lihat bagaimana nilai instrumental yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari nilai instrumental yang terkait dengan hak atas kewarganegaraan. Perwujudan dari nilai atas hak kewarganegaraan adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Hal ini tercantum di dalam pasal 26. Silakan nanti secara lengkap kalian buka apa isi pasal 26. Kemudian yang kedua adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Apa perwujudan dari kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan? Yaitu bahwa warga negara berhak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, kesamaan hukum dan pemerintahan ini tercantum di dalam pasal 27 ayat 1. Jadi inilah yang merupakan nilai instrumental yang terkait dengan hak warga negara, yaitu hak atas warga negara dan hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Dan kalau kita runtut, ini bagian dari nilai dasar apa? Nah, ini kalau kita lihat tentunya ini merupakan bagian dari nilai dasar sila yang kedua. Selanjutnya kita lihat yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini diwujudkan dalam adanya menciptakan lapangan kerja. Jadi perlu diciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Apa perwujudannya? Yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi di dalam ketentuan ini ada keseimbangan bahwa hak itu hak terhadap bela negara, di sisi lain bela negara juga merupakan suatu kewajiban. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 3. Nah, kalau kita perhatikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ini juga merupakan nilai instrumental dari sila Pancasila. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira ini lebih tepatnya nilai sila keberapa? Ayo. Kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban bela negara juga merupakan
nilai instrumental yang merupakan pengembangan dari nilai dasar Pancasila. Sila keberapa kira-kira anak-anakku sekalian? Ya? Iya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan, yang berikutnya adalah hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Nah, di sini ada 3 perwujudan. Yang pertama bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban untuk mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Ya, jadi ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Nah, ini merupakan penjabaran dari sila yang keempat. Betul ya, sila keempat. Nilai instrumental dari sila keempat. Ini bisa kalian lihat pada pasal 28. Selanjutnya kita akan lihat yang keenam. Ini ada hak kemerdekaan memeluk agama. Nah, bagaimana perwujudan dari hak kemerdekaan memeluk agama? Kebebasan beragama ini tidak bisa diartikan bahwa bebas untuk tidak beragama. Tetapi kita sebagai warga negara bebas untuk memeluk salah satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kebebasan beragama juga bukan berarti bebas pula untuk mencampur adukan ajaran agama. Jadi di sini jelas bahwa kemerdekaan beragama, kita sebagai insan yang berpancasila wajib untuk memilih salah satu agama sesuai dengan keyakinan kita, dan kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama yang ada. Nah, tentunya ini kalian lihat di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Dan ini merupakan penjabaran dari nilai dasar sila yang keberapa? Iya, sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Baik sekalian anak. Kemudian kita akan lihat yang ketujuh. Nah, ini ada hak warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Ini perwujudannya adalah adanya hak dan kewajiban warga negara dalam ikut serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Kalau tadi di pasal 27 adalah bela negara, ini adalah dalam bidang pertahanan keamanan negara. Kalian lihat di pasal 30, ya, di sini ada komponen-komponen pertahanan keamanan. Ada komponen utama di sini TNI Polri, ya. Ada komponen pendukung, ya. Ada komponen sumber daya alam dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari, ya, di bab berikutnya. Jadi pertahanan keamanan negara ini juga merupakan nilai instrumental, yaitu kalau kita kaitkan dengan sila Pancasila lebih menekankan pada sila yang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selanjutnya yaitu hak mendapatkan pendidikan. Apa perwujudan dari hak mendapatkan pendidikan ini? Yang pertama adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Maka di sini pemerintah menerapkan adanya wajib
belajar. Nah, kita sudah upayakan sampai wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, inilah yang harus kita pahami anak-anakku, bahwa pemerintah sudah mewajibkan kita untuk mengikuti pendidikan dasar. Sampai saat ini kita sudah sampai pada pendidikan dasar 12 tahun, yaitu sampai SMA. Jadi untuk SD, SMP, SMA ini wajib. Seluruh rakyat Indonesia wajib minimal berpendidikan SMA. Oleh karena itu, maka pemerintah wajib membiayainya. Maka pemerintah juga menggelontorkan dana yang cukup besar dalam bentuk biaya operasional sekolah. Bahkan di DKI ada biaya operasional pendidikan BOP. Ada di Pusat Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah atau BOS. Nah, ini adalah sebagai wujud bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Kemudian yang ketiga, bahwa mewajibkan kepada pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini kalian lihat di pasal 31 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kebudayaan nasional Indonesia. Hak warga negara untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Apa perwujudannya? Yang pertama adalah hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi setiap daerah memiliki nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya inilah harus dikembangkan. Dan budaya daerah yang mengalami puncak nanti akan menjadi kebudayaan nasional. Sehingga dikatakan bahwa kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Kemudian yang kedua, hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Jadi bahasa daerah tetap dipergunakan sebagai bahasa pergaulan di samping ada bahasa nasional yang tentunya juga ini adalah bahasa pemersatu yang harus kita junjung tinggi, kita gunakan di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kemudian yang ke-10 ini dalam rangka perekonomian nasional. Yaitu perwujudannya adalah mengatur tentang perekonomian nasional. Kemudian yang kedua, adanya jaminan warga negara atas usaha perekonomian. Dan warga negara mendapatkan kemakmuran. Makanya ada 3 pilar ekonomi yang mungkin kalian pelajari di pelajaran ekonomi. Ada koperasi, ada BUMN, juga ada swasta. Nah, disinilah pentingnya koperasi dikembangkan dalam rangka untuk kemakmuran rakyat. Ini sesuai dengan pasal 33. Selanjutnya adalah yang ke-11, hak kesejahteraan sosial. Nah, ini perwujudannya adalah adanya jaminan atas warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Nah, ini sesuai dengan pasal 34. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai dasar, ini merupakan penjabaran dari nilai dasar apa ini? Iya, betul. Nilai dasar sila yang ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan Bapak tentang nilai-nilai instrumen Pancasila. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.